Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian jemaat Tuhan yang terkasih. Adalah suatu kebahagiaan yang besar buat saya bisa bertemu kembali dengan jemaat Tuhan yang terkasih. Biarlah damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas kita semua. Dan pada hari ini kita masih dalam suasana Imlek. Untuk itu sekali lagi saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek bagi mereka yang merayakan. Biarlah Imlek tahun ini juga membuat kita menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kesehatan kita juga lebih baik, berkat-berkat yang dicurahkan juga lebih baik, dan semua yang terbaik yang berasal daripada Tuhan itulah yang kita terima. Saya berterima kasih juga kepada jemaat Tuhan yang terkasih yang mau mendengarkan khotbah melalui video ini, ya, baik mereka yang sudah menyebarkan ataupun memberi tanda like maupun yang sudah menekan tombol subscribe-nya, ya. Baik, mari kita sama-sama akan belajar sesuatu yang mungkin masih dianggap kontroversial, yaitu haruskah perempuan bertudung? Tentu ada yang pro dan ada yang kontra dengan argumen masing-masing. Tetapi yang terpenting adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai wanita bertudung itu. Ya, jadi bagi mereka yang ingin berkomen, saya sudah membuatkan satu video khusus mengenai bagaimana sebaiknya kita berkomen. Ya, lihat video saya yang lain, ya. Sekarang ini banyak sekali kaum perempuan Kristen yang tidak terlalu peduli pada ayat-ayat yang di dalam Alkitab. Nah, bahkan perempuan yang menjadi pengkhotbah pun seakan-akan tidak peduli mengenai hal ini, yaitu wanita harus bertudung. Padahal, sekali lagi yang sering saya ucapkan di mimbar, mereka selalu berteriak-teriak, kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus taat pada firman Tuhan, dan seterusnya. Tetapi sekali lagi yang mengenai firman Tuhan bertudung ini, ya, dan larangan juga untuk menjadi pengkhotbah seakan-akan tidak berlaku bagi mereka. Ya, jadi untuk membahas ini, kita sebagai umat Kristen harus sepakat terlebih dahulu dalam dua hal. Ya, jika kedua hal ini tidak menjadikan kesepakatan kita, maka pasti akan mengakibatkan perdebatan yang tidak ada habis-habisnya. Yang pertama yaitu bahwa kita sebagai umat Kristen percaya dan yakin bahwa isi kitab Injil dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu itu merupakan firman Tuhan, ya. Kalau ini dapat kita sepakati dulu, maka kita tidak akan lagi berbicara misalnya menurut Petrus, menurut Markus, menurut Paulus, dan menurut Matius, dan seterusnya. Semua itu kita katakan atau kita yakini bahwa mereka mendapat perwahyuan dari Roh Kudus dalam menulis kitab suci ini atau firman Tuhan ini. Dengan demikian, maka seluruh isi kitab ini harus bisa kita laksanakan. Minimal yang mudah, ya. Kalau yang sulit mungkin kita masih berproses terus sampai hari ini. Misalnya mengenai mengampuni, itu memang sangat sulit, ya. Tetapi untuk bertudung bagi perempuan, sebaliknya tidak boleh bertudung bagi laki-laki, ini sangat mudah kita lakukan, ya. Mengenai laki-laki yang tidak boleh bertudung, silakan cari juga di video lain yang saya beri judul juga, laki-laki tidak boleh bertudung, ya. Jadi yang kedua yaitu bahwa dalam menafsirkan suatu ayat tidak boleh bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Jadi maksud saya demikian, kalau firman Tuhan itu sudah mengharuskan, tidak bisa ditafsirkan menjadi tidak harus, ya. Siapalah kita ini? Kita manusia, tidak boleh kita mengubah hukum Tuhan atau firman Tuhan. Yang bisa merubah firman Tuhan itu hanya Tuhan sendiri. Ya, misalnya sebagai contoh di dalam kitab Perjanjian Lama mengenai makanan halal dan tidak halal. Kemudian diperbaharui di kitab Perjanjian Baru bahwa semua makanan yang dinyatakan Allah itu halal tidak boleh kita nyatakan tidak halal. Nah, ini kita patuhi.
bahwa dulu tidak boleh, sekarang sudah boleh. Tetapi mengenai wanita bertudung, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa wanita sudah boleh tidak bertudung. Bahkan Tuhan sendiri, yaitu firman Tuhan sendiri, sudah memberikan suatu alasan. Ya, nanti kita lihat alasannya apa. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai pengkhotbah tidak boleh memberikan alasan lain atau penafsiran lagi yang lain, apalagi penafsiran tersebut berlawanan atau bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi hal ini harus kita yakini dulu, sadari dulu bahwa apa yang tertulis di dalam firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan oleh siapapun dia. Mau pendeta, mau gembala, mau yang tidak berpendidikan, mau yang berpendidikan, mau yang baru menjadi pendeta ataupun yang sudah 40-50 tahun menjadi pendeta, tidak boleh dia menafsirkan ayat seenak perutnya sendiri, sehingga ayatnya berlawanan dengan firman Tuhan. Ya, kita lihat sekarang, yaitu di 1 Korintus 11 ayat 5. Ya, nanti 5, 6, 10, 13 ya. Saya bacakan pelan-pelan. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya, jadi jelas firman Tuhan mengatakan bahwa tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dan dengan kepala tidak bertudung itu, ia menghina kepalanya sendiri. Ya, bukan orang lain yang menghina, tapi dia menghina diri dia sendiri. Ya, jadi kalau orang-orang yang berkhotbah kemudian dicemooh, diejek, ya jangan salahkan yang mengejek. Ya kamu sendiri juga sudah menghina diri kamu sendiri, seperti firman Tuhan katakan. Ya, kemudian yang keenam, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan itu ada penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka ya haruslah ia menudungi kepalanya. Nanti kita akan bahas ayat-ayat. Yang 10, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Ya, 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung. Ya, jadi dari 1 Korintus pasal 11 ini, dari ayat 5, 6, 10, 13 ini sudah mengerucut menuju bahwa perempuan itu harus bertudung karena alasannya sudah diberikan oleh Tuhan. Dan kalau tidak melakukan, apa yang harus dilakukannya? Kita lihat ayat per ayat, yaitu misalnya di 1 Korintus 11 ayat 5 terlebih dahulu. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Jadi firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa perempuan yang berdoa atau bernubuat, atau dengan kata lain, kalau perempuan itu ke gereja atau bergereja, ingin berdoa, ingin bernubuat di mana saja, selama ada kedua maksud tersebut, maka perempuan itu harus bertudung. Harus bertudung, ya. Jadi demikian. Nah, Tuhan memberikan dua kegiatan tersebut, ya. Kalau tidak mau bertudung, diberikan pilihannya, maka perempuan itu harus mencukur rambutnya. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Ya, jadi bagi perempuan yang ingin melakukan kedua aktivitas tersebut, yaitu berdoa atau bernubuat, maka itu berarti mereka harus bertudung. Kalau tidak bertudung, berarti mereka menghina diri mereka sendiri atau kepala mereka. Ya, jadi sama. Kalau yang tidak bertudung itu
dianggap perempuan yang harus mencukur rambutnya, mempendekkan rambutnya, ya. Apa yang dimaksud dengan perempuan yang dicukur rambutnya? Nah, ini boleh kita tafsirkan karena memang Alkitab tidak memberikan tafsiran. Tetapi tafsiran yang saya lakukan juga harus seiring atau sejalan dengan firman Tuhan, ya. Nah, yang dimaksudkan itu memang kita boleh lihat budaya pada waktu itu. Perempuan-perempuan yang dicukur itu adalah perempuan-perempuan lesbi atau bisa dianggap lesbi, ya. Nah, karena penampilannya itu seperti laki-laki. Kalau perempuan dipotong rambutnya pendek seperti laki-laki, ya. Juga bisa berarti perempuan yang tidak menghargai penciptanya, karena Tuhan telah memberikan ciri jasmani yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan perempuan yang tidak bertudung itu bisa juga diartikan perempuan yang nakal, perempuan yang dieksploitasi tubuhnya untuk kepentingan agama sesat pada waktu itu. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada Paulus atau Rasul Paulus untuk membedakan umatnya, mana mereka yang baik, mana mereka yang tidak baik, mana yang bertudung dan mana yang tidak bertudung, ya. Jadi di dalam menafsirkan ayat, saya juga sering menafsirkan, tetapi saya tidak pernah atau tidak boleh menafsirkan suatu ayat yang bertentangan dengan firman atau pernyataan dari firman Tuhan itu sendiri. Ya, jadi bagi perempuan yang tidak bertudung, ya, kalian hanya diberikan dua pilihan. Mau bertudung silakan, tidak bertudung kalian harus memotong rambutnya, memendekkan rambutnya. Dan itu berarti dianggap sebagai suatu penghinaan terhadap diri kalian kaum perempuan sendiri, ya. Ingat, saya tidak anti terhadap perempuan, ya. Saya hanya ingin memastikan atau memberitakan firman Tuhan seluruh-seluruhnya, sejujur-jujurnya, ya. Jadi kalau perempuan yang tidak mau bertudung itu implikasinya sangat luas dan berat. Bagaimana seorang perempuan yang harusnya dianggap suci, lalu sekarang ia katakan menghina kepala atau dirinya sendiri, ya. Bahkan ia disamakan dengan perempuan yang kotor atau najis. Hal ini kita bisa browsing di internet, ya, yang menyatakan bahwa wanita itu yang dipotong rambutnya seperti laki-laki atau dipendekkan rambutnya atau digundul itu memang mempunyai image yang kurang baik pada waktu itu, ya. Kemudian kita lihat ayat 6. Sebab jika perempuan tidak mau menuruti kepalanya, haruslah ia menggunting rambutnya sendiri. Tadi sudah dikatakan. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka ia haruslah menudung kepalanya. Jadi kalau ada perempuan yang mendengarkan video ini, yang merasa tersinggung atau bahkan terhina, jangan salahkan saya, ini firman Tuhan yang mengatakan kalau kamu tidak mau dianggap hina atau kotor, maka bertudunglah. Ya, jelas kan dikasih tahu. Ya, tetapi bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur. Ya, jadi kalau kalian itu mau menurut firman Tuhan, ya saya pikir jauh lebih bagus Anda bertudung. Ya, apa sih susahnya bertudung itu? Tinggal ambil satu selembar kain yang bersih, menutupi kepalanya, dan bertudung itu tidak usah misalnya seperti berhijab seperti yang dilakukan oleh perempuan di agama saudara kita, ya. Bertudung aja dia menutupi helai kain tipis yang bersih tentu saja, ya. Bahkan saya merasa bahwa wanita yang bertudung itu lebih cantik penampilannya bagi mereka yang tidak bertudung. Nanti kita akan lihat apa arti bertudung itu, ya, yang ditafsirkan tentu saja, ya. Ya, jadi sekali lagi yang saya maksudkan penafsiran tidak boleh bertentangan ini, ya, tetap wanita itu harus bertudung, tidak boleh tidak bertudung ketika akan berdoa atau bernubuat, ya. Penafsiran seperti inilah yang memberikan kita suatu penjelasan atau gambaran bagaimana keadaan posisi wanita pada waktu itu antara yang bertudung dengan tidak bertudung, ya. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kalau wanita tidak bertudung, ia tidak usah berdoa atau tidak usah bernubuat. Kalau ia tidak bertudung, maka ia bisa dianggap sebagai perempuan yang kurang baik.
Tetapi ada penjelasan firman Tuhan ini hanya berlaku pada masa itu, katanya ya. Sampai sekarang pun saya rasa untuk wanita yang bertudung dan tidak bertudung masih relevan. Memang tidak ada jaminan 100% wanita yang bertudung itu pasti akhlaknya baik, ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan seharusnya wanita yang baik itu bertudung, ya. Jadi kalau ada wanita yang kurang baik itu bertudung, memang tetap dia beranggap berdosa, ya. Tetapi sekali lagi yang saya mau katakan bahwa memang bertudung dan tidak bertudung itu tidak akan menjamin kita 100% akan baik akhlaknya. Sama seperti kita. Kalau kita sering bergereja, kita sering membaca firman Tuhan, tidak ada jaminannya 100% kita pasti tidak berbuat dosa. Itu tergantung daripada akhlak atau karakter masing-masing. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa perempuan jika ingin dianggap baik, dia harus bertudung, ya. Jadi kalau ada orang yang menafsirkan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk pada waktu Korintus, pada zaman itu saja atau dimanapun, mereka menafsirkan begitu saja, ya. Kalau makanya pemahaman yang pertama saya sudah katakan, ya, penafsiran boleh dilakukan, tetapi janganlah melawan atau menabrak firman Tuhan, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan oh ini mah alasannya yang dibuat oleh manusia, ya, oh ini hanya berlaku pada waktu zaman di Korintus saja. Ya, pertanyaan saya satu, ya, siapa kamu yang berani-beraninya merubah firman Tuhan? Firman Tuhan juga mengatakan harus, jadi kamu tafsirkan menjadi tidak harus. Ya, kalau itu yang diilhami atau diyakini oleh kalian, maka saya rasa iman kalian juga pasti akan hancur. Karena orang akan menyerang. Bagaimana dengan surat yang di Roma? Bagaimana surat yang di Efesus? Bagaimana surat yang di Galatia? Bagaimana yang di Kolose? Bagaimana yang di Tesalonika? Semua itu kan juga untuk jemaat di sana. Ya, jadi sekali lagi hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih. Dari pertama saya sudah ingatkan bahwa penafsiran kita tidak boleh berlawanan dengan firman Tuhan. Kitab Kejadian dan sampai ke kitab Wahyu itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi tidak boleh lagi ditafsirkan hanya pada waktu kejadian di Kolose ataupun di Galatia atau di Roma atau di Korintus. Memang ada yang bisa ditafsirkan seperti itu, tetapi sekali lagi penafsirannya harus selaras dengan firman Tuhan, ya. Kalau ini akan kita biarkan, ya, maka nanti ya kita jangan heran kalau umat Kristen akan diserang oleh agama lain, ya, karena orang Kristen sendiri yang merusak iman mereka. Ya, firman Tuhan mengatakan harus bertudung, kalian menerjemahkannya atau menafsirkannya dengan tidak usah bertudung karena itu hanya berlaku pada waktu dahulu kala. Ya, jadi sekali lagi firman Tuhan itu sudah sangat jelas menjelaskan maksud atau alasan daripada bertudung. Ya, jadi sebagai pengkhotbah sekali lagi kita tidak boleh menafsirkan hal-hal yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, ya. Jelas perempuan itu harus bertudung ketika akan berdoa atau bernubuat, tidak bisa lagi dibantah, tidak bisa ditawar, ya. Perintah itu dilakukan atau diberitakan sampai 2 kali. Artinya itu harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, tidak boleh diabaikan. Ya, jadi sekali lagi mari umat Tuhan yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, kita dengarkan firman yang baik, pengkhotbah yang baik, yang selurus dengan firman Tuhan. Ya, bahkan saya lihat di YouTube, bahkan ada pengkhotbah yang sudah mempunyai pendidikan tinggi, sudah mempunyai nama, yang masih menafsirkan malah mengejek kalau ada gereja yang mengharuskan perempuan bertudung, ya, mengatakan bahwa mereka tidak mengerti firman Tuhan, hanya memakai harfiah saja. Loh, kalau firman Tuhan itu tidak diartikan dengan harfiah saja, langsung mau diartikan sebagai apa? Ya, kalau firman Tuhan itu sudah jelas secara harfiah,
itu tidak boleh atau tidak usah ditafsirkan kembali. Sudah jelas kok, perempuan harus bertudung ketika berdoa atau bernubuat kok. Alasannya juga Tuhan sudah kasih tahu. Pilihannya pun Tuhan sudah kasih tahu. Kalau kamu tidak mau bertudung, maka gunting rambutmu. Kalau rambutmu digunting berarti itu menghina dirimu atau kepalamu sendiri. Ya, jadi jangan ditafsirkan ke urusan budaya pada waktu zaman dahulu yang justru bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau itu yang boleh ditafsirkan, maka hancurlah penafsiran Alkitab kita. Semua orang akan menafsirkan menurut kemauannya atau menurut kepentingannya diri sendiri. Ya, padahal saya rasakan bahwa bertudung ini adalah sesuatu yang sangat mudah. Ya, kan kita kan sering berkata kita ingin menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus tunduk, harus taat pada firman Tuhan. Ya, bertudung ini mudah sekali bagi perempuan, sama mudahnya dengan laki-laki yang tidak boleh bertudung. Ya, paling mudah. Jadi kalau hal ini saja kalian masih mencari-cari alasan, ya bagaimana untuk menjaga firman Tuhan yang tergolong berat atau tergolong sulit? Ya, tapi ini saya tidak menghakimi mereka, ini urusan mereka. Ya, saya hanya menyatakan kebenaran firman Tuhan selurus-lurusnya menurut keyakinan saya tentunya. Kalau ada orang lain yang tidak yakin, silakan monggo, itu urusan mereka. Saya pun urusannya dengan Tuhan, mereka pun nanti urusannya dengan Tuhan. Ya. Kemudian kita masuk dalam ayat 10. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Inilah alasan yang diberikan oleh Tuhan mengapa perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya. Apa itu tanda wibawa di kepalanya? Yaitu tudung. Apa itu cerminan daripada tudung di kepala wanita? Karena para malaikat, mencerminkan para malaikat. Jadi alasan atau penafsiran yang lain hendaknya tidak boleh dimasukkan lagi. Tuhan sudah memberikan alasan kok, bahwa kalau wanita bertudung itu dia memancarkan, ya katakanlah wibawa atau sinar malaikat. Ya kan? Kalau tidak berarti ya tidak punya wibawa atau tidak mempunyai sinar kemuliaan daripada malaikat. Ya. Apalagi tadi di ayat 10 dikatakan harus. Harus artinya tidak boleh tidak. Harus dilaksanakan. Bukan berarti diberi pilihan. Ya, Alkitab tidak memberikan pilihan yang antara bertudung dengan tidak bertudung dengan konsekuensi yang sama. Ya, Alkitab mengatakan perempuan harus bertudung. Kalau nggak bertudung baru dikasih konsekuensi 2. Kalau kamu mau bertudung silakan. Kalau tidak mau bertudung maka kamu harus bersedia dihina. Karena kamu sendiri sudah menghina kepala kamu sendiri, sudah menghina diri kamu sendiri, ya kan? Ya itu dia. Ya, jadi sekali lagi firman Tuhan itu ya sudah jelas, saya pikir ya, sudah menyatakan sebagai tanda wibawa di kepalanya karena malaikat. Jadi bertudung itu tidak boleh lagi sekali lagi ditafsirkan dengan macam-macam. Ya. Jadi Tuhan sudah memberikan suatu tujuan atau alasan bahwa wanita itu harus bertudung. Ya, jadi alasan yang terpenting yang Tuhan berikan dalam bertudung adalah berarti mencerminkan kemuliaan daripada malaikat. Artinya perempuan itu akan tampak anggun, tampak suci, tampak bersih, tampak wibawa dan lain-lain seperti halnya kita lihat seorang malaikat. Jadi wanita bertudung itu sudah digambarkan dengan jelas oleh kitab suci. Bagaimana tampaknya dia kalau bertudung dan bagaimana tampaknya kalau dia tidak bertudung. Kalau dia bertudung tampaknya sebagai malaikat, kalau dia tidak bertudung tampaknya sebagai orang yang kotor atau najis. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Alkitab. Ya, jadi kalau perempuan itu tidak mau bertudung maka hilanglah semua kemuliaan malaikat yang tadi disebutkan. Ya, itu yang penting. Kemudian yang ke-13, pertimbangkanlah diri sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Ya, jadi Tuhan juga sudah mengingatkan kepada kaum perempuan dari 2000 tahun yang lalu
pantaskah atau patutkah kalau seorang yang mau berdoa kepada Allah itu tidak bertudung dengan alasan-alasan yang tadi Allah sudah siapkan? Ya, kamu menilai diri kamu sendiri. Apakah kamu itu memang merasa diri kamu benar, sudah melakukan pilihan yang benar atau tidak? Ya, karena Allah juga tidak pernah memaksakan kehendak kita terhadap perintahnya, tapi konsekuensinya harus kita terima. Ya, antara yang bertudung atau yang mengikuti firman Tuhan dan yang tidak mau mengikuti firman Tuhan. Ya, jadi kita tahu berdoa itu adalah berbicara atau berhubungan dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu maha suci, tempat di sekitar Tuhan itu adalah kudus. Kita ingat apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa ketika pertama kali membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di Gunung Sinai. Ya, mereka langsung Tuhan mengatakan bahwa engkau lepaskan kasutmu Musa, karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Dan untuk bangsa Israel juga sebelum menghadap kepada Tuhan, mereka diperintahkan untuk membersihkan diri mereka. Apa artinya? Yaitu supaya kudus. Ya, jadi sekali lagi mari kita dengarkan firman Tuhan yang benar. Ya, jadi Tuhan sudah mengingatkan 2000 tahun yang lalu bahwa ini mengenai tudung ini akan bermasalah. Makanya hari ini pemberitaan firman Tuhan mengingatkan kembali lagi bahwa pantaskah kalau seorang perempuan itu di mimbar itu tidak bertudung. Ya. Kemudian ada yang berkelit juga, yaitu di Korintus 11 ayat 15. Tetapi bahwa kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung, ya. Kan ada rambutnya, rambut juga jadi penudung. Tentu dalam ayat ini lebih berbicara mengenai rambut sebagai penudung yang Tuhan berikan secara alamiah, yaitu rambut, ya, yang tujuannya Tuhan jelas membedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki rambutnya pendek, perempuan rambutnya panjang, ya. Jadi tidak boleh diplesetkan atau dipelintir bahwa yang dimaksud tudung itu adalah berambut panjang. Ya, berbeda penafsirannya, ya. Karena sekali lagi wanita berkerudung itu mempunyai arti yang tadi saya katakan, taat pada perintah Tuhan atau firman Tuhan, wanita yang suci, dianggap wanita yang tidak murahan. Karena pada zaman di Korintus kita tahu yang tadi sudah saya katakan bahwa wanita yang gundul atau berambut pendek itu adalah wanita yang melakukan perzinahan, terutama terhadap berhala, ya, untuk ajaran-ajaran atau agama-agama sesat. Ya, kemudian yang terakhir itu wanita dicukur rambutnya atau botak itu dirasakan kurang bermoral atau amoral, ya, seperti lesbi misalnya. Ya, jadi walaupun penudung itu, tujuan penudung dan rambut itu sama-sama penudung, menutupi kepala, tetapi mempunyai arti yang berbeda. Ya, kalau Tuhan mengartikan sama, ngapain Tuhan membuat ayat yang dua? Ya, sengaja memang diberitakan itu supaya jangan sampai ada yang memelintir firman Tuhan itu. Ya, jadi sekali lagi kita katakan bahwa kalau bertudung itu pertama yaitu untuk menutupi kepalanya, ya, bertudung. Tujuannya sudah dikatakan kemudian malaikat, ya, tampak baik, tampak suci dan seterusnya. Sedangkan yang tidak bertudung atau bertudung dengan rambutnya itu tidak mencerminkan apa-apa, cuman hanya membedakan jasmani atau fisik antara laki-laki dengan perempuan. Ya, jadi memang Tuhan menciptakan wanita berambut panjang itu supaya lebih feminin, lebih cantik, lebih berwibawa dan seterusnya. Ya, jadi sekali lagi Alkitab sudah menyatakan bahwa ketika wanita hendak berdoa atau bernubuat, bahkan mereka harus bertudung. Ya, firman Tuhan juga sudah memberikan alasannya tadi yang sudah saya katakan atau kita sudah bahas atau kita sudah pelajari. Ya, jadi bagi mereka yang jelas sudah sekolah tinggi teologi, ya janganlah juga memelintir ayat hanya karena mungkin takut nanti, ya katakanlah jemaat perempuannya yang tidak mau bertudung pindah ke gereja lain sehingga gerejanya kehilangan umatnya. Tetapi pemberitaan firman Tuhan enggak dilakukan. Kalau tidak, ya selama-lamanya umat Kristen melakukan kesalahan, melakukan dosa yang sebenarnya menurut saya tidak perlu dilakukan itu. Ya.
Kemudian kita lihat lagi, demikian juga untuk wanita-wanita berkhotbah. Jelas para wanita itu dengan sengaja mengabaikan firman Tuhan. Saya belum pernah mendengar wanita pengkhotbah yang mengangkat dua ayat ini mengenai bertudung dan tidak boleh menjadi pengkhotbah. Ya, kalau bisa mereka harus membuat supaya kita juga mengerti alasan mereka. Tapi sekali lagi tentu di dalam menafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab tidak boleh menurut kepentingannya diri sendiri, ya. Tetapi jelas harus mementingkan apa yang tertulis secara harfiah. Kalau firman Tuhan itu secara harfiah sudah sangat jelas menyatakan bahwa wanita itu tidak boleh mengajar, wanita itu harus bertudung, maka saya rasa sebaiknya kita menafsirkannya juga demikian, ya. Jadi sekali lagi pilihannya ada pada kita semua, ya. Firman Tuhan juga sudah diberitakan dengan lurus, dengan sebenar-benarnya tanpa kepentingan apapun. Sekali lagi, mohon maaf, saya tidak pernah merasa atau menghakimi atau menghina atau anti terhadap perempuan yang melakukan pelayanan, ya. Buat saya pelayanan itu adalah urusan pribadi masing-masing, ya. Demikian juga dengan pelayanan saya, tetapi saya hanya memberitakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang tertulis, sesuai dengan apa yang saya yakini, ya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kali ini. Yesus memberkati kita semua.